Selamat datang di Rasom Channel. Mohon dibantu ya, klik tombol like, komen, dan subrek-nya ya teman-teman. Terima kasih. Hari ini kita mau bahas progres PKTU3 ya. Langsung kita mulai aja dari nomor 11. Oke, gambar berikut adalah trapesium sama kaki ABCD menentukan titik C ya. Nomor 11. Oke. A-nya 0,0, B-nya 8,0, C P,Q, D-nya 2,6. Oke, untuk mencari titik C karena dia sama kaki ya. Artinya ini sama panjangnya sama ini. Berarti untuk nyari C-nya, nah lihat ini ya, dari A ke C ini kan berarti dari A ke D ini kan maju 2 langkah ya, maju 2 langkah. Jadi dari A ke sana itu 2 langkah, 2 ke kanan, 6 ke atas. Berarti dari B ke C ini harus mundur 2 langkah ini, biar dia jadi sama kakinya. Ya berarti ini karena 8,0, karena X-nya 8, mundur ke kiri berarti yang P-nya ini tuh 6 ini. 6. Lalu C sama D ini kan sama tingginya, berarti sama nilai Y-nya ya, sama nilai Y-nya. Karena ini 6, berarti yang ini juga 0,6. Jadi P-nya 6, Q-nya 6. P tambah 2Q yang ditanya ya. Udah, berarti P tambah 2Q. Ya otomatis berapa? Tinggal tambahin aja ya, 18 ya. Oke, kita lanjut nomor 12. Suku pertama dan suku ketiga suatu deret geometri positif adalah 9 dan 1. Jumlah 5 suku pertama deret tersebut. Deret geometri nomor 12. Jadi dia barisan geometri ya, geo. Suku pertamanya itu 9, terus suku keduanya nggak ada, berarti lalu suku ketiganya 1. Nah, ini berarti ini langsung aja ya, ini berarti dibagi ya, dibagi 9, berarti ini kesini dibagi 3 nih, dibagi 3, dibagi 3, dibagi 3 lagi, dibagi 3 lagi ya. Langsung aja ini mah, langsung dibagi 3 jadi 3, dibagi 3 lagi sepertiga, dibagi 3 lagi 9. Tinggal ditambahkan aja ya, yang ditanyakan jumlah 5 suku pertama, tambahkan semuanya. Berarti ini S5 namanya ya. 13 ditambah yang ini jadi per 9 ya. Berarti 3 tambah 1. Berarti jawabannya 13, 4/9.
Kita lanjut. Oke, nomor 13. Perhatikan gambar. Oke, ada garis ya. Empat, dua. Terus jadi maksudnya ini garis K-nya ini fungsi G namanya ya. Berarti G10. Berarti susun dulu aja persamaan garis G-nya ya. Kalau kayak gini bisa langsung nih. Tinggal disilang aja. Titik potong sumbu Y jadi koefisien X. Jadi persamaan garisnya ini itu adalah 4X ya, 4X tambah 2Y sama dengan 4 kali 2, 8 ya. Terus dia bilang G10. G10 itu artinya kalau X nya 10 berapa Y nya gitu ya. Jadi kalau G10 ditanya itu artinya kalau X nya 10 Y nya berapa ya. Atau bisa aja sebenarnya kita bikin dulu GX nya ya. Jadi biar ini jadi GX, kita bikin dulu Y sama dengan Y 2Y sama dengan 8 min 4X. Jadi Y sama dengan bagi 2 ya, 4 min 2X. Berarti GX sama dengan 4 min 2X. Nah gini ya. Lalu tinggal substitusi X nya 10. Berarti kalau G10 jadi berapa? Ya, tinggal masukin ya, 4 kurang 20. 4 kurang 20 berapa? Oke, kemudian nomor 14. Berapakah luas daerah yang diarsip pada gambar di bawah ini? Oke. Nah, kalau kita perhatikan gambarnya, nah ini kan lurus nih ya, lurus. Panjangnya ini kalau kita hitung itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini tuh 6. Nah untuk menghitung luasnya ini kita hitung segitiga atas, segitiga bawah masing-masing aja ya. Untuk yang atas ini tingginya itu berarti dari sini tegak lurus ke bawah, lurus ke bawah. Itu kalau kita hitung adalah 1. Sementara kalau yang bawah, yang ini dari tingginya ini berarti adalah dari sini lurus ke atas ya, dan ini 2 ya kan. Berarti untuk yang ini ya, ini luasnya adalah segitiga 1 ya, yang ini semua. Ini itu luasnya sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Alas kali tinggi bagi 2. Sementara kalau yang ini alas kali tinggi bagi 2. Nah ini dari sini dapat 3, dari sini dapat 6, berarti tinggal ditambahkan aja.
Oke, kemudian nomor 15. Perhatikan gambar garis yang tadi nih ya. Manakah koordinat di bawah ini yang dilalui K? 15. Garis K-nya tadi tipot sumbu Y-nya di 4. Ini 4, ini 2. Tadi bikin persamaannya ini kan 4x tambah 2y sama dengan 8 gitu ya. Nah, dibiarin disederhanakan boleh ya, disederhanakan aja. Ini sama aja dengan 2x tambah y sama dengan 4. Oke. Lalu manakah di bawah ini yang dilewati? Tinggal kita cek aja. Yang A ya, B, C, D, E. 3, min 3 min 1,5 min 2,9 4, min 6 6, min 8 ya. Nah, langsung kita masukkan aja ke sini ya. Coba kalau x nya 3 6 terus y nya min 3, hasilnya 4 enggak gitu ya. Tidak ya, berarti ini tidak dilalui. Min 1,5 min 2 tambah 5 bukan ya. Min 2,9 bukan ya kan. Ya udah, tinggal berarti antara dua ini coba dicek ya, silakan dicek. Berikutnya nomor 16. Barisan bilangan min 34, min 37, min 40 merupakan barisan aritmatika. Berapa banyak dari 4 pernyataan berikut yang benar-benar? Jadi diberikan barisan min 34, min 37, min 40. Ini berarti aritmatikanya dikurang 3 ya. Min 43, min 46 dan seterusnya ya. Nah, bahkan kita bisa langsung bikin dulu rumus UN-nya ya. Rumus UN-nya. UN kalau aritmatika itu adalah A tambah N-1 kali B. Berarti UN-nya ya, gunanya nanti biar kita bisa nyari, misalkan ditanya U20 kayak gitu ya. Min 34 ditambah N-1 kali minus 3 ya. Berarti berapa jadinya? Minus 3N minus 3 1 ya, UN. Oke. Terus tinggal kita cek setiap suku barisan adalah negatif. 1, 2, 3, 4. Setiap suku barisan UN-nya katanya selalu negatif. Benar atau salah? Iya, benar ya. Nah, nggak akan mungkin ada lagi yang positif nanti di sana. Terus jumlah setiap 3 suku berurutan merupakan bilangan ganjil. Nah, tinggal simulasi aja. Coba ambil 3 bilangan. Kalau ini dijumlahin, ganjil gak? Genap, genap, ganjil, ganjil ini. Sekarang coba kalau dari sini sampai sana, dari sini sampai sini, ganjil, ganjil, genap. Ini kalau jumlahin genap ini. Jadi jumlah setiap 3 suku berurutan merupakan bilangan ganjil, salah ya, salah. Minus 4 merupakan salah satu suku barisan. Nah,
minus 4 itu anggotanya gitu. Yaudah tinggal kita cek aja, masukin sini UN nya bisa nggak min 4 gitu ya. Berarti UN sama dengan min 4. Min 4 UN tadi kan, berarti min 3N, min 3N, min 31. Bisa nggak ini bernilai min 4? Oke, ini kali minus dulu ya. 3N tambah 31 sama dengan 4. 3N sama dengan minus ya kan, N nya minus, berarti nggak mungkin lah ya. Lagian enggak lah, ini kan sana makin negatif ya, makin negatif, jadi salah ini ya, salah. Yang keempat, min 4 itu kan di sebelah sini, padahal ini udah U1, udah paling awalnya. Makin sana makin negatif, jadi min 4 nggak mungkin jadi sukunya. Setiap selisih dua suku ganjil adalah kelipatan 6. Suku ganjil itu U1, U3, U5 gitu ya. Coba kurangkan, U1 kurang U1 sama U3 selisihnya kelipatan 6 enggak? Iya ya kan? Nah ini kelipatan 6. Berarti kalaupun nanti U1 ke U5 itu kelipatan 6 juga pasti. Kalau U1 ke U3 ini dikurang 6, berarti nanti kalau U1 ke U5 itu kurang 12 ya, kurang 12. Jadi pasti dia kelipatan 6. Jadi yang pernyataan 4-nya benar. Jadi ada berapa banyak pernyataan yang benarnya? Ada 2. Oke, kemudian nomor 17. Operasi A pagar B lah katakan ya. A pagar B itu diartikan menjadi B dikurang AB. Sementara kalau operasi lingkaran gitu ya, C lingkaran B diterjemahkan menjadi C ditambah D dibagi C gini. Lalu 4 pagar 2 lingkaran K, berarti P nya itu ya, P itu nilainya bisa ada 2 nih. 4 pagar 2 lingkaran 4, 2 lingkaran 4, tapi yang lingkarannya didahulukan operasinya. 4 pagar 2 lingkaran 6. Nanti hasilnya kita versuskan dengan Q ya, Q minus 10. Oke ya. Udah tinggal kita hitung. 2 lingkaran 4 berarti 2 tambah 2 lingkaran 4 berarti 2 tambah 2 ya kan, 2 tambah 2 4. Yang ini 4, berarti tinggal kita operasi pagarkan sekarang. Berarti pakai ini ya, berarti 4 dikurang 16 berarti min 12 ya, min 12. Kalau yang ini P lebih kecil dari Q. Oke, ini 2 ditambah 3 5. 4 pagar 5 dikurang 4 kali 5 20 min 15. Kalau ini juga P lebih kecil Q. Jadi jawabannya berarti P
P lebih kecil Q. Oke, kita lanjut nomor 18. Lambang P siku atas menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar daripada atau sama dengan bilangan dari P. Nah, ini berarti artinya apa? Berarti P bulatin ke atas gitu ya. Berarti makna gampangnya P bulatkan ke atas. Jadi hasil dari P siku atas itu adalah pembulatan ke atas dari si P-nya. Bilangan real U merupakan solusi untuk, jadi X sama dengan U adalah solusi dari X-1 di antara 0,2 dan juga solusi untuk X tambah 1 yang di antara 1 dan 4. Oke. Untuk yang ini berarti kan hasil siku atas itu kan bilangan bulat. Bilangan bulat di antara 0 dan 2 kan berarti 1 ya, hanya 1. Berarti untuk yang pertama X-1 bernilai 1. Nah, supaya pembulatan ke atasnya ini tuh 1, berarti si X-1 itu nilainya berarti harus 0, atau kalau enggak 1. 0, atau kalau enggak 1, tepat 1. Ya kan, kalau 0, dibulatin ke atas jadinya 1. 1 dibulatin ke atas tetap 1. Oke, berarti untuk yang ini X-nya adalah 0, tambah 1 berarti 1, bebas 1, berapapun. Kalau yang ini X-nya 2. Itu untuk solusinya ini. Nah, sekarang yang ini tadi kan berarti nilainya harus 1 ya. Kalau ini kan bilangan bulat di antara 1 sampai 4 itu ada 2, yaitu 2 dan 3 ya, 2 dan 3. Jadi 2 dan 3. Jadi kalau X tambah 1, berarti X tambah 1 itu nilainya harus 2 atau 3. Nah, supaya hasil pembulatan ke atasnya ini 2, berarti untuk yang sini ya, untuk yang ini X tambah 1-nya itu harus nilainya 1, atau persis 2 ya, 1, atau 2. Kalau dari sini berarti X-nya itu sama dengan 0, kalau dari sini ya X-nya 1, ya enggak? Terus kalau yang ini supaya pembulatan ke atasnya 3, berarti nilai si X tambah 1-nya itu harus berapa? 2, atau persis 3. 2, atau 3. Kalau yang ini X-nya berarti 2, dikurang 1, 1, terus yang ini X-nya 2. Berarti solusi yang sama untuk yang ini dan yang ini adalah 1, ataupun 2 ya. Berarti U-nya itu ya. Berarti U-nya itu adalah, jadi yang ini ya,
X sama U itu berarti adalah X itu boleh 1 koma berapapun terserah, atau 2. Terus terhadap 1 versus ini P nya, Q nya 1, berarti dalam hal ini selalu lebih besar nilai dari ini. Nilai dari P nya selalu lebih besar. Ya, ini maksudnya biar lebih jelas. Jadi U nya ya, U nya itu berarti 1 koma atau 2. Oke, nomor 19. Diketahui persamaan garis G Y sama dengan MX min K dengan K nya itu negatif. Apakah garis G melalui kuadran 4? Oke. Jadi G itu persamaannya Y sama dengan MX minus K dengan K nya sendiri negatif. Jadi nanti konstantanya ini berarti positif jadinya ya. Terus ditanya apakah G melalui kuadran 4 gitu ya. Pernyataan 1, kalau G nya memotong X negatif, oke, berarti dari sini kita bisa gambarkan si garis G yang dimaksud ya. Jadi dia memotong X negatif, berarti katakanlah di sini ya, boleh di mana aja, pokoknya di sebelah kiri sini. Terus garis ini sendiri kan si konstantanya positif, berarti dia sementara konstanta garis itu kan menyatakan titik potong sumbu Y ya. Jadi dia memotong sumbu Y positif, katakanlah di sini. Jadi menurut pernyataan 1, inilah garis G-nya. Nah, sekarang apakah G melalui kuadran 4? Kuadran 4 kan yang ini. Jadi dari sini berarti G tidak melalui 4 ya. Ya, tidak bisa kan melalui 4 kan. Mau bagaimanapun posisi titik ini tadi, berarti itu artinya pernyataan 1 ini cukup ya untuk menjawab. Oke, sekarang pernyataan 2-nya. Kalau garis G sejajar dengan 2Y sama dengan 2Y tambah 3X sama 7. 2Y sama dengan ini 2Y tambah 3X sama dengan 7. Sejajar berarti gradiennya sama ya. Ini sendiri kan gradiennya ini adalah min A per B, min 3 per 2. Berarti yang ini juga gradiennya min 3 per 2 juga ya, minus. Oke, berarti kalau begitu garis G nya tadi masih ingat ya, ini tadi konstanta garisnya positif, berarti memotong sumbu Y nya di Y positif. Lalu gradiennya minus ya, minus itu kan gini ya, turun. Oke, boleh gini. Inilah garis G. Ditanya, pertanyaannya tadi apa? Apakah G melalui 4? Iya, jadi G melalui 4 gitu. Berarti itu artinya pernyataan 2 ini juga cukup. 1 cukup, 2 cukup.
Oke, untuk nomor 20 dan ralatnya apa saya kebetulan lupa ya. Nah, untuk nomor 20 berarti silahkan kerjakan sendiri ya. Ya, oke, berarti untuk PK aman ya. Oke, thank you semua sudah mampir. Dadah.